Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai konservasi sumber daya air dengan tim penyusun, yaitu yang pertama Arif Budiman AB dengan NIM 07181017 dan saya sendiri yaitu Randi Eko Aristiawan NIM 07181071 jurusan Teknik Sipil 2018 dengan dosen pembimbing yaitu Rian Beni Sukmara STMT dan dengan mata kuliah pengolahan sumber dan daya air. Next. Kami mengangkat dua judul paper, yaitu yang pertama Water Research, Conservation and Rules Livelihood in Protected Areas of Central Mexico, dan yang kedua Integrated Water Research Management, A Cost Study of Durlung Watershed, Backmet Zone, Nepal. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang pertama yang berjudul Water Research, Conservation and Rural Livelihood in Protected Areas of Central Mexico. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kawasan lindung atau PA telah menjadi strategi konservasi internasional utama untuk membatasi aktivitas manusia sebagai mekanisme yang dimaksudkan untuk melindungi integritas ekologi ekosistem. Kawasan lindung atau PA seperti Nevado de Toluca in Meksiko Tengah telah dibuat untuk melindungi hutan dan sumber daya perairan. Kawasan lindung menghadapi tantangan seperti hilangnya keanekaragaman hayati, pengolahan yang tidak memadai, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan seringkali ketidakamanan akses air. Sumber daya perairan adalah salah satu justifikasi utama konservasi ekosistem dan juga merupakan salah satu pilar utama mata pencaharian masyarakat lokal. Dampak terhadap sumber air menyebabkan biaya lingkungan dan sosial yang tinggi karena dapat menyebabkan salinisasi tanah, hilangnya kesuburan tanah, dan kerawanan air. Kadang-kadang menyebabkan konflik sosial lingkungan. Studi area. VVPANT adalah sebagian dari pegunungan sabuk vulkanik Transmeksiko dan memiliki luasan 46.784 hektar. Ini adalah rumah bagi salah satu gunung berapi tertinggi di Meksiko dengan ketinggian maksimal 4.660 mdpl. Dapat dilihat gambar 1.1 pada peta VVPANT. Terdapat dua danau terletak di dalam kawah, yaitu El Sol dan La Luna, yang dipisahkan oleh dua intrusi kubah dasit. Kawasan lindung ini sangat penting karena limpasan airnya berkontribusi pada pengisian kembali cekungan hidrologi Lerma dan Balsa, yang mana keduanya adalah salah satu yang terbesar di negara ini. Next. Yang selanjutnya itu tujuan, yaitu dimana tujuan pada kawasan lindung yaitu untuk melestarikan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem, termasuk pemeliharaan rezim hidrologi untuk memenuhi kebutuhan air dari populasi yang terus bertambah. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya itu metode. Pada penelitian ini menggunakan metode karakterisasi sosial atau survei rumah tangga untuk menganalisis perspektif lokal tentang pengolahan air dan status konservasinya. Survei semi terstruktur diterapkan dengan memberikan kuesioner yang relevan untuk menilai perspektif lokal tentang sumber daya air, mata pencaharian, dan pembangunan di dalam VVPANT. Yang kedua yaitu menggunakan metode penilaian kualitas fisik, kimia, dan hidromorfologi.
melakukan 3 pengambilan sampel pada titik yang sama pada setiap aliran. Titik pengambilan sampel adalah bentangan sungai yang oleh masyarakat setempat ditunjuk sebagai sumber air utama mereka. Di setiap stasiun pengambilan sampel, mengambil 500 ml sampel air, kemudian disaring di tempat dan dianalisis di laboratorium dengan menurut kriteria yang ditetapkan dalam pedoman resmi Meksiko dan standar internasional untuk mengevaluasi kualitas air. Selanjutnya itu adalah pembahasan di mana keberhasilan atau kegagalan konservasi terkait erat dengan pelaksanaan dan kapasitas lembaga pemerintah dan aktor sosial kuat lainnya. Mengakui masukan lokal dan partisipasi sosial untuk menyusun strategi yang lebih memadai untuk pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keterlibatan penduduk lokal adalah hal yang terpenting. Namun, kenyataan bagi sebagian besar masyarakat adalah situasi kemiskinan umum, kekurangan dukungan, dan di mana kelangsungan hidup adalah tujuan utama dan di mana konservasi dilaksanakan tanpa mempertimbangkan hubungan sosial mereka yang khusus dan beragam. Salah satu tantangan yang paling serius adalah peningkatannya populasi, tidak adanya distribusi, dan tidak adanya kesepakatan untuk memperoleh pengolahan sumber daya air. Next. Selanjutnya, masalah terbesar yang dihadapi keutuhan ekologi sungai adalah perubahan hidromorfologi akibat aktivitas peternakan dan pembangunan infrastruktur hidrolik seperti bendungan untuk pemasok air minum. Masyarakat perlu menyusun strategi pengolahan berkelanjutan dan pemantauannya dengan indikator biologis yang mudah dikenali. Namun, dukungan kelembagaan pemerintah akan sangat penting untuk memberikan pelatihan dan menawarkan alternatif yang memungkinkan masyarakat membuat konservasi menjadi layak. Baik, selanjutnya yang jurnal kedua akan dibahas oleh Saudara Ali Budiman. Dipersilakan. Oke, untuk jurnal kedua itu berjudul Integrated Water Resource Management IWRM, a Case Study of Durlung Waterhead Backmat Zone Nepal. Pertama saya akan membahas pendahuluannya. Air di Nepal adalah sumber daya alam strategis utama yang memiliki potensi untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara sehingga diperlukan pengolahan air secara maksimal seperti menggunakan konsep IWRM. Di mana IWRM itu kepanjangan dari Integrated Water Resource Management, adalah suatu proses pembangunan dan pengelolaan air multisektor yang berkelanjutan untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial yang memaksimalkan secara adil dengan mempertimbangkan ekosistem vital dan lingkungan. Pengolahan sumber daya air ini bertujuan untuk memberikan hak asasi manusia seperti akses air minum yang aman dan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, memastikan berbagai penggunaan air dan fasilitas irigasi. Implementasi IWM diharapkan meningkatkan tingkat DAS akan sangat membantu untuk memenuhi tujuan nasional sehingga terpenuhi pembangunan pertanian berkelanjutan dan energi listrik terbarukan. Baru di sini ada tujuannya. Yang pertama untuk mempelajari sistem sungai utama Das Durlung. Kedua itu mempelajari kemitraan masyarakat dalam pengolahan sumber daya air. Ketiga, mempelajari kelayakan potensi lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang deskripsi wilayah studi, di mana area terletak di kaki pegunungan di sepanjang Mahabharata dengan ketinggian pegunungan bervariasi dari 1.000 meter hingga 2.336 meter di atas permukaan laut, seperti di sebelah kanan gambar tersebut. Sungai Dulu merupakan salah satu anak sungai Bagmati yang terdiri dari Sungai Dulung, sungai kecil, Polsing, Sungai Gate, Sungai Rataun, Sungai Cahcang, Sungai Naman, Sungai Gimda, Sungai Kahjuli, Sungai Pakdole,
dan Sungai Dukta. Das Dulung juga terbagi menjadi 9 subcekungan yang relatif homogen berdasarkan prinsip alur alirannya. Baru di sini saya akan membahas tentang materi dan metode pendekatan partisipatif. Di mana pada riset partisipatif itu diikuti secara garis besar dari survei. Survei yang dibuat berdasarkan kuesioner yang dilakukan dengan cara wawancara pribadi maupun diskusi antar kelompok organisasi. Survei pribadi hampir 40% adalah rumah tangga yang meliputi cangkupan di daerah Das Dulung. Bahwa saya akan membahas pengumpulan data hidrologi dan meteorologi. Survei hidrologi terperinci dilakukan dengan berbagai metode seperti menggunakan meteran arus dan area lereng. Pengambilan data dilakukan pada 3 musim besar yang ada di Nepal seperti pramusim, monsoon, dan pasca monsoon dengan 3 alat pendeteksi dengan sepanjang 1 meter yang dipasang di sisi sungai. Datanya juga itu bisa didapatkan dari stasiun cuaca otomatis atau disingkat di sana AWS yang terletak di Sonodulung, Kota Chamrayabesi, VDC. Baru di sini saya akan membahas tentang skema pemanfaatan sumber daya air. Di daerah Das Dulung itu diperkirakan rata-ratanya itu 150 juta liter alirannya di sungai tersebut, sehingga bisa dapat digunakan untuk membuat penunjang irigasi untuk pertanian masyarakat di daerah tersebut. Dengan metode IRM untuk menyediakan fasilitas irigasi kepada masyarakat setempat, sekaligus produksi tenaga air berbasis listrik tenaga mikrohidro dengan spesifikasi dengan mempertimbangkan desain instek samping, mempertimbangkan desain bendungan pengalihan, pertimbangan desain untuk bak sampah, pertimbangan desain bak pengedapan, dan pertimbangan desain untuk pembangkitan tenaga listrik. Selanjutnya, di kesimpulan dari kedua jurnal itu digabungkan di mana keragaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi menentang generasi kebijakan konservasi. Keberhasilan atau kegagalan konservasi terkait erat dengan pelaksanaan dan kapasitas lembaga pemerintahan dan aktor sosial seperti masyarakat. Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat adalah situasi kurang dukungan di mana kelangsungan hidup adalah tujuan utama dan di mana konservasi dilaksanakan tanpa mempertimbangkan hubungan sosial dengan alam. Masalah terbesar yang dihadapi keutuhan ekologis sungai adalah perubahan hidromorfologi akibat aktivitas peternakan dan pembangunan infrastruktur hidrolik seperti bendungan untuk pemasukan air minum. Terlepas dari variasi kondisi lingkungan sungai, adalah ruangan bagi masyarakat untuk menyusun strategi pengelolaan berkelanjutan dan memantaunya dengan indikator biologis yang mudah dikenali. Baik, sekian dari hasil review jurnal kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.